Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NH Galeri Literasi. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah dari Albert Einstein. Penasaran dengan kisah Albert Einstein? Yuk kita simak video berikut ini. Albert Einstein lahir pada hari Jumat tanggal 14 Maret 1879 di Ulm. Ulm merupakan sebuah kota tua yang subur di tepi sungai Donau, Jerman. Di dalam sejarah di kota inilah tentara Austria ditaklukkan Napoleon Bonaparte. Ayahnya bernama Hermann Einstein dan ibunya Pauline Kutsch. Ketika Albert berumur 1 tahun, keluarganya pindah ke Munich. Di kota Munich ini, ayah Einstein dan pamannya mengelola sebuah pabrik kecil yang bergerak dalam bidang elektro. Pada tahun 1894, usaha ini hancur dan kemudian keluarganya pindah ke Milan. Di kota ini, Albert mulai belajar fisika secara serius. Saat Albert berumur 6 tahun, ia dimasukkan ke Peter's Schedule, sekolah dasar negeri Katolik. Ketertarikan Einstein pada matematika pada mulanya berasal dari 2 orang paman Einstein yang senang dengan matematika. Pamannya mengatakan bahwa bila hendak menguasai ilmu pengetahuan lebih jauh, hendaknya menguasai terlebih dahulu masalah matematika. Pada awalnya, Einstein mengalami kesulitan belajar matematika. Akan tetapi, berkat bimbingan paman Einstein yang telaten, Einstein jadi paham dan menguasai matematika. Persoalan matematika yang sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian diajarkan pamannya kepada Einstein. Pada awal kehidupannya, tidak terlihat tanda-tanda bahwa Albert anak jenius. Bahkan ibunya sangat khawatir karena bentuk kepalanya yang aneh, tidak seperti bayi-bayi lain. Albert termasuk anak yang lambat bicara. Ketika umurnya sudah menginjak 9 tahun, ia belum jelas berbicara. Tetapi waktu itu otaknya sudah menunjukkan bahwa ia sangat cerdas. Pada masa kecil, Einstein mengalami pertumbuhan terlambat yang mencemaskan orang tuanya, sebab Einstein dalam perkembangannya secara fisik relatif baik, namun perkembangannya secara mental agak kurang baik. Bahkan Einstein kecil dikira dan dikhawatirkan menderita cacat mental atau mentalnya terbelakang. Praduga ini didasarkan pada kenyataan bahwa anak-anak seusia Einstein pada umumnya sudah pandai bicara. Akan tetapi, Einstein pada usia balita belum bisa bicara. Selain tidak bisa bicara, Einstein juga tidak suka bermain dengan teman-teman sebayanya. Einstein lebih suka menyendiri daripada bermain dengan teman-temannya. Einstein kecil yang belum bisa berbicara lebih suka duduk menyendiri. Para dokter ahli perkembangan anak-anak ada yang menduga Einstein terkena keterlambatan perkembangan mental yang disebabkan oleh sindrom Asperger yang mengarah pada autism. Selain itu, para dokter ahli anak-anak ada yang menduga Einstein sedang mengalami proses pemikiran dalam kerangka visual. Dugaan-dugaan ini didasarkan pada sorot matanya yang tajam bila memandang suatu benda, terlebih lagi bila ia tertarik pada benda tersebut. Pada tanggal 14 Maret 1884, bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang kelima, Einstein kecil menerima hadiah yang tidak lazim dari ayahnya, yaitu kompas, alat penunjuk arah. Hadiah kompas ini berdampak sangat luar biasa pada diri Einstein. Einstein kecil sangat senang dengan kompas pemberian ayahnya. Kemana-mana kompas selalu dibawanya. Einstein kecil sangat tertarik dengan kompas. Kompas telah merangsang otak Einstein. Hadiah kompas juga telah merangsang Einstein untuk bertanya segala sesuatu yang tidak diketahuinya. Einstein kecil mulai banyak bertanya, dan ini juga tanda awal yang baik untuk dapat berbicara seperti anak-anak sebayanya. Dengan banyak bertanya, Einstein berarti juga mulai dapat berbicara dengan baik. Walaupun Einstein sudah dapat berbicara, namun kebiasaannya untuk menyendiri masih saja dilakukannya. Pada usia 10 tahun, Einstein berkenalan dengan Max Talbot,
seorang mahasiswa kedokteran. Talmud memberinya bacaan-bacaan yang berat dan sering mengajaknya diskusi mengenai masalah-masalah ilmu dan filsafat. Ia telah membaca buku-buku Darwin tentang evolusi, tetapi tidak ada bukti bahwa ia tertarik dengan teori Darwin. Dalam bidang filsafat ada dua filsuf yang paling ia segani, yaitu Immanuel Kant dan filsuf Yahudi Martin Buber. Pada bulan Agustus 1900, Einstein bersama dengan 3 teman dekatnya, Marcel Grossman, Mileva Maric, dan Michelangelo Besso, menamatkan sarjananya. Namun setelah meraih gelar sarjananya, jalan hidup Einstein ternyata tidaklah mulus. Walaupun Einstein telah menjadi warga negara Swiss, Einstein banyak menemui kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Pada suatu ketika, Einstein dibantu oleh ayah teman dekatnya, Marcel Grossman, sehingga Einstein diterima bekerja di kantor paten di Bern. Akan tetapi, diterimanya Einstein pada kantor paten tersebut tidak semata karena dibantu oleh ayah temannya. Einstein juga memiliki keahlian dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan kantor tersebut. Dijelaskan Card dalam bukunya Einstein Sebuah Biografi 1984 bahwa ada 2 alasan diterimanya Einstein pada dinas paten Swiss itu. Pertama, karena pengetahuan Einstein tentang persamaan-persamaan menurut rumus Maxwell dianggap penting dan Einstein merupakan satu-satunya orang yang menguasai bidang tersebut. Kedua, karena pejabat-pejabat kantor paten Swiss sebelumnya sudah mengetahui kejeniusan Einstein sehingga mereka tidak melewatkan kesempatan baik ini. Lebih lanjut dijelaskan dalam Djoko Iswanto 1996 bahwa kepindahan Einstein ke kota Bern merupakan titik perubahan dalam kehidupannya. Einstein mengawali pekerjaannya sebagai pegawai negeri di Swiss pada tanggal 23 Juni 1902. Pada kantor paten tersebut, pekerjaan utamanya adalah menetapkan ide-ide dasar yang melibatkan penerapan paten, dan hal itu terjadi dengan baik serta dapat mengembangkan kemampuannya yang nyata dalam melihat inti suatu permasalahan. Walaupun ketenaran Einstein diperoleh lewat 2 teori relativitas, tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan mengenai penemuannya tentang hukum fotoelektrik yang menerangkan efek fotoelektrik yang misterius. Dengan jalan itu, Einstein berjasa dalam merambah jalan menuju teknologi televisi, pita suara film, dan lain-lain. Atas jasanya itu, Einstein pada tahun 1922 diberi hadiah Nobel dalam bidang fisika. Pada awal tahun 1930-an, selama musim dingin, ia tinggal di Institut Teknologi California sebagai profesor tamu. Dengan demikian, ia berada di luar negeri selama Hitler berkuasa di Jerman. Seperti halnya teori atau pendapat yang mengatakan bahwa life begins at 40, maka menjelang usia 40 tahun, Einstein mulai menulis tentang pengembangan fisika dan matematika dalam bidang kosmologi, yaitu hasil pengamatannya tentang alam semesta yang selama ini yang belum ia tulis dan publikasikan. Einstein menulis tentang kosmologi, astronomi, astrofisika, seperti yang dijelaskan dalam Wisnu Aryawardana tahun 2008. Karya tulis ilmiah Einstein dalam bidang kosmologi diberi judul Revolution in Science, New Theory of the Universe, Newtonian Ideas Overthrown. Karya tulis ilmiah tersebut menjadi terkenal segera setelah dipublikasikan. Melalui tulisan tersebut, Einstein ingin membuktikan bahwa teori Newton tentang alam semesta yang dikenal selama ini adalah salah. Lagi-lagi masyarakat ilmiah terkejut dengan pendapat Einstein bahwa teori Newton salah. Selama ini teori Newton tentang alam semesta dianggap benar. Belum ada yang berani menyalahkan atau mengoreksi, Einstein lah yang berani menyalahkan.
Pendapat Einstein tersebut dimuat pada media London Times tanggal 7 November 1919. Publikasi karya tulisnya ini membuat Einstein semakin terkenal dan dikagumi banyak orang, sehingga makin sering diundang dan diminta memberi ceramah tentang penemuan-penemuannya. Einstein tidak hanya sekedar diundang atau diminta untuk memberi ceramah, tapi Einstein juga ditawari untuk menjadi dosen tamu di berbagai universitas di luar Jerman. Einstein menjadi dosen tamu di universitas terkemuka Eropa, antara lain di Inggris, Oxford dan Glasgow, di Spanyol, Madrid, di Prancis, Paris, di Belanda, Leiden, di Belgia, Brussels, dan di Swiss, Zurich. Selain berceramah tentang teori efek fotolistrik, teori relativitas, teori kesetaraan energi dan massa, Einstein juga mulai mengenalkan teori barunya tentang kosmologi. Ilmuwan Amerika juga menaruh hormat yang sangat dalam atas semua teori Einstein yang memerlukan kemampuan berpikir jauh ke depan yang tidak dimiliki oleh para ilmuwan pada saat itu. Einstein sudah berpikir secara kuantum, sedangkan ilmuwan waktu itu masih berpikir secara mekanika klasik. Kehebatan Einstein membuat para ilmuwan Amerika ingin mengetahui dan mendengar langsung dari Einstein. Kemudian Einstein diundang dan diminta menjadi profesor atau pengajar tetap oleh Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey pada tahun 1921. Setelah 5 tahun dari kunjungannya yang pertama, atau tepatnya pada tahun 1926, Einstein berkunjung kembali ke Amerika untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya pada tahun 1930. Pada kunjungannya itu, Einstein mulai tertarik untuk pindah dan menetap di Amerika. Einstein menetap dan menjadi profesor di Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey. Einstein bertempat tinggal di Vine Hall yang ada di dalam kampus. Einstein menempati ruang di Vine Hall selain sebagai tempat kerja, tapi juga sebagai tempat tinggalnya. Fakta tentang pernikahan Albert Einstein. Beberapa tahun setelah meraih sarjananya, tepatnya pada tanggal 6 Januari tahun 1903, Albert menikah dengan Mileva Mary di Bern, Swiss. Mileva merupakan teman dekatnya sewaktu kuliah di Politeknik Swiss. Mileva Mary adalah wanita Hongaria yang lebih tua 2 tahun dari usia Einstein. Pernikahan ini tidak disetujui oleh kedua orang tuanya hingga beberapa tahun kemudian ayahnya meninggal tanpa pernah mau memaafkan perkawinan itu. Kedua orang tua mereka sama-sama menentang perkawinannya, terutama disebabkan adanya perbedaan agama. Anak pertama Einstein lahir pada bulan Januari 1902, yaitu 1 tahun sebelum Einstein menikahi Mileva Mary. Anak pertama yang lahir itu merupakan hasil hubungan Einstein dan Mileva Mary. Anak yang lahir di luar nikah tersebut adalah anak perempuan yang diberi nama Lise Einstein. Anak pertama tersebut meninggal pada masih anak-anak berusia kurang dari 2 tahun. Anak kedua lahir pada tanggal 14 Mei 1904 dan diberi nama Hans Einstein. Anak ketiga juga laki-laki lahir pada tanggal 28 Juli 1910 dan diberi nama Edward Einstein. Pada tanggal 14 Februari tahun 1919, Einstein bercerai dengan Mileva Mary. Tak lama setelah itu, tepatnya 4 bulan kemudian, Einstein menikahi saudara sepupunya yang bernama Elsa Lowenthal. Elsa kurang lebih 2,5 tahun lebih tua dari Einstein. Sudah punya 2 orang anak perempuan dan seorang janda. Elsa memiliki anak bernama Ilse dan Margot.
Einstein bercerai dengan istri pertamanya pada 14 Februari 1919. Einstein menikah secara resmi dengan Elsa Lowenthal pada tanggal 2 Juni 1919 dan pernikahannya dengan Elsa tidak memberikan keturunan. Einstein memberikan dan meninggalkan warisan yang sangat berharga berupa ilmu kepada dunia. Bagi Einstein, kematian yang indah adalah ketika telah berhasil menyumbangkan karya dan meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Oleh karena itu, tak heran bila pada peringatan 100 tahun Einstein yang jatuh pada tahun 2005, PBB melalui Badan Dunia untuk Pendidikan UNICEF telah meminta kepada semua negara anggota PBB untuk mengadakan peringatan tersebut demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dunia menganggap penemuan teori relativitas oleh Einstein benar-benar telah mengubah dunia menjadi sangat meletakkan dasar-dasar berpikir secara kuantum yang menghasilkan kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa yang dilakukan oleh Einstein ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk tidak hanya sekedar hidup, tapi juga memberikan sesuatu yang berharga bagi masyarakat banyak. Atas sumbangsihnya, Einstein mendapatkan sejumlah penghargaan, di antaranya Hadiah Nobel Fisika tahun 1921, Medali Matteucci tahun 1921, Medali Copley tahun 1925, Medali Max Planck tahun 1929, dan tokoh Time abad ini tahun 1999, serta untuk menghargainya sebuah satuan dalam fotokimia dinamai Einstein, sebuah unsur kimia dinamai Einsteinium, dan sebuah asteroid dinamai 2001 Einstein. Bagaimana yang dilansir dari Fisika untuk Surga.wordpress.com tahun 2011 dalam tulisan yang berjudul Mengenal Kehidupan Albert Einstein, bahwa lebih kurang ada 22 penemuan Einstein, yaitu fisika tahun 1900, fluktuasi dan statistik, termodinamika fisika, pikiran eksperimen, dan a priori, prinsip-prinsip adiabatik, prinsip dan tindakan variabel sudut, dualitas gelombang partikel, teori kritis opalescen, energi titik nol, prinsip kesetaraan, lubang argumen, dan teori N-word, relativitas umum, kosmologi, teori kuantum modern, statistik Bose-Einstein, energi momentum pseudo-tensor, teori medan terpadu, lubang cacing, teori Einstein-Cartan, Einstein-Podolsky, Rosen paradoks, dan persamaan gerak. Fakta tentang kematian Albert Einstein sebagaimana yang dijelaskan dalam Wisnu Aryawardana tahun 2008, bahwa Einstein makin sering sakit-sakitan pada usia 75 tahun. Einstein menderita penyakit anemia hemolitik sehingga dokter pribadinya menyarankan untuk banyak beristirahat. Namun pada suatu saat keadaan anemia hemolitik Einstein agak mengkhawatirkan sehingga terpaksa dibawa ke rumah sakit Princeton Hospital. Anemia hemolitik sebenarnya bukan penyakit yang mematikan, namun karena usia sudah tua, Einstein diharuskan banyak istirahat agar segera sembuh. Walau demikian, penyakit Einstein bertambah parah dan dia dinyatakan mengalami pendarahan akibat aneurismenya pecah. Tak lama kemudian Einstein meninggal. Menurut penuturan Suster Alberta Roszel, perawat Einstein yang sempat melihat terakhir kalinya, mengatakan Einstein menghela nafas 2 kali lalu meninggal.
Beberapa saat setelah Einstein meninggal, Dr. Thomas Harvey, dokter ahli patologi yang merawat Einstein, melakukan tindakan cepat terhadap jenazah Einstein, yaitu melakukan otopsi terhadap Einstein. Tanpa mendapat izin dari keluarga dan ahli waris Einstein, dia mengoperasi tengkorak kepala Einstein untuk mengambil otaknya untuk diawetkan. Tindakannya ini sebenarnya menyalahi etika kedokteran dengan mengambil otak Einstein tanpa izin. Namun di sisi lain, tindakan ini juga sangat menguntungkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada yang akan datang. Selain Dr. Thomas Harvey, Dr. Henry Abrams yang juga ahli patologi juga ingin melakukan otopsi untuk mengambil kedua bola mata Einstein. Dr. Henry Abrams minta izin kepada pengelola rumah sakit untuk mengambil mata Einstein. Pihak rumah sakit kemudian menghubungi Dr. Gaidin, dokter pribadi Einstein. Dr. Gaidin memahami benar keinginan Dr. Henry Abrams sehingga memberikan izin tertulis untuk mengambil kedua bola mata Einstein kepada Dr. Henry Abrams. Kemudian otak dan kedua bola mata Einstein disimpan untuk diawetkan. Tak lama setelah upacara kremasi dan penebaran abu Einstein selesai, keluarga Einstein mengetahui bahwa jenazah Einstein dikremasi tanpa disertai otak dan kedua belah matanya. Keluarganya kecewa karena tidak ada izin sama sekali dari pihak keluarga. Namun kemudian keluarga memahami dan mengizinkan otak dan kedua bola mata Einstein untuk disimpan dan diawetkan dengan sebaik-baiknya setelah diyakinkan bahwa pengambilan otak dan kedua bola mata Einstein adalah untuk bahan penelitian pada masa yang akan datang. Cerita tentang Albert Einstein, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.